Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan adalah Berbahagialah orang yang miskin. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kata berbahagia atau sukacita di sini berarti suatu bahagia yang tidak dipengaruhi oleh situasi sekelilingnya. Ini adalah sukacita yang terjadi karena adanya karya Allah di dalam kehidupannya. Anugerah ini diberikan Allah kepada mereka yang berseru-seru kepadanya. Kata berbahagia bisa juga berarti diberkati dan juga bisa berarti Tuhan berkenan. Berbahagialah orang yang miskin. Ada dua kata miskin dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kata penes. Kata ini berarti tidak kaya, sederhana, tidak mempunyai banyak harta. Dan kata penes ini menunjuk kepada orang-orang yang harus bekerja keras untuk memperoleh nafkah hidupnya. Yang kedua adalah kata petokos. Ini berarti suatu situasi yang sangat miskin, tidak mempunyai apa-apa. Miskin dalam arti apabila tidak ditolong, maka ia akan mati kelaparan. Miskin semiskin-miskinnya, sepenuhnya mengandalkan pemberian orang lain untuk hidup. Mereka orang yang sangat bergantung pada kemurahan dan pemberian orang lain. Kata petokos inilah yang dipakai oleh Tuhan dalam kalimat miskin di dalam ayat ini. Dan frasa miskin di hadapan Allah dalam bahasa Yunaninya memakai kata petokos tu pneumati, yang artinya miskin di dalam roh atau miskin secara rohani. Berbahagia yang miskin secara rohani berarti barang siapa yang secara rohani merasa sangat miskin dan sepenuhnya bergantung kepada Allah, orang itulah yang disebut berbahagia. Sebab seseorang yang merasa miskin secara rohani, mereka akan berseru kepada Allah, menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah akan berkenan kepadanya, bahkan menolong dia serta menganugerahkan kerajaan sorga kepadanya. Orang yang miskin secara rohani, mereka menyadari bahwa hidupnya tidak berarti tanpa Tuhan. Dan betapa ia sangat membutuhkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kata berbahagia atau diberkati di sini adalah sebuah kondisi yang terjadi karena karya roh Allah, di mana orang percaya itu mengalami penghiburan dari Tuhan, menerima kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan, juga pewahyuan dan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Diberkati bukan berbicara kesejahteraan materi ataupun kesenangan secara duniawi. Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini adalah doa Daud kepada Allah setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan. Daud menyadari kesalahannya dan apa konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu bahwa Allah akan membuang dia dari hadapannya atau dari hadiratnya. Daud akan kehilangan persekutuannya dengan Allah. Mungkin dalam pemandangan manusia, Daud masih seorang raja yang hebat, yang berkuasa dan berlimpah dengan harta. Tetapi tidak demikian di dalam pemandangan Allah. Tetapi puji Tuhan, Daud tidak menolak teguran Nabi Nathan.
Ia menyadari kesalahannya dan kembali berdoa memohon perkenanan Allah dalam kehidupannya. Sadar bahwa tanpa perkenanan dan penyertaan Allah, kehidupannya tidak bermakna sama sekali. Saudaraku, demikian jugalah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita jemaat Tuhan hari-hari ini. Kita harus dapat merasakan dan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak berguna, tidak dapat berbuat apa-apa. Menyadari bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan, kepada anugerahnya. Membutuhkan Dia lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Dan sikap seperti ini saudaraku berkenan kepada Tuhan dan juga sangat menyenangkan hati Tuhan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang miskin di hadapan Allah atau orang-orang yang miskin secara rohani, Roh Kudus akan memimpin mereka berseru atau berdoa dan meminta tolong kepada Allah. Maka Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah itu pasti akan memberkati mereka dengan kekayaan-kekayaan rohani, bahkan menganugerahkan kerajaan sorga kepadanya. Puji Tuhan. Kiranya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang miskin secara rohani di hadapan Allah. Sehingga kita bisa melihat, menerima dan mengalami betapa hebatnya kekayaan Allah yang dianugerahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk mampu memiliki sikap miskin secara rohani, sehingga kami dapat menyadari betapa kami sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Sehingga hari demi hari yang kami lalui, kami semakin diperkaya dengan kekayaan rohani dan karya Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Suci